Bajingan. Yang mulia, tolong saya. Beraninya kamu mendirikan ruang penyiksaan pribadi. Ayah, dia membuat anggur dengan biji-bijian yang melanggar hukum nasional. Tapi saya dipukuli dia. Saya mengambil kasus ini karena saya tidak tahan. Saya tidak menggunakan biji-bijian untuk membuat anggur. Ayah mertua, aku benar-benar dirugikan. Aku tahu. Sabarlah. Qin Hansi menggunakan biji-bijian untuk membuat anggur. Apakah kamu ada bukti? Saya mencari dan menemukan beberapa sanlejian di restorannya. Menteri akan menginterogasi. Begini caramu menginterogasi tanpa bukti kuat, hanya berdasarkan rumor. Secara pribadi mendirikan ruang penyiksaan. Jika semua pejabat menangani kasus seperti yang kamu lakukan, itu akan mengikuti jejak generasi sebelumnya. Orang-orang ini menolak untuk diperiksa. Ayah mertua, bagaimana cara mereka memeriksa? Jika bukan begini, bisakah kamu menebusnya? Di rumah Qin pasti ada bukti. Kita harus menggeledah rumahnya. Hal-hal omong kosong masih ingin menggeledah rumah Qin. Apakah kamu ingin semua orang di dunia menertawakanmu? Yang mulia, ini juga untuk semua orang. Ini semua karena kalian berdua bajingan. Kasim, ya, tarik keluar kedua idiot ini. Beri hukuman. Cambuk dan pimpin Matahari untuk disiplin ketat. Dia adalah pemimpin Kabupaten Chang'an. Aku terlalu malas untuk melihatnya. Dua orang biasa ini tidak akan pernah dipekerjakan. Apakah pemukulan yang dilakukan oleh ayah dan putranya sia-sia? Bangun sekarang. Qin Hansi sudah memberitahu saya langkah-langkah pemrosesan San Lejiang. Dia saudara iparmu. Bukan hanya kamu tidak percaya padanya, kamu juga mendengarkan orang lain untuk menyakitinya. Jangan kembali padaku. Aku akan marah jika aku melihatmu. Saya pergi, ayah. Hai, jangan pergi. Urusan kita belum selesai. Ada apa? Demi aku, lupakan hari ini. Ayah mertua, saya hanya ingin berbisnis dan menghasilkan uang. Lalu kenapa kakak iparku memukulku seperti ini? Aku hampir terbunuh. Ayah mertua saya baru saja membuka usaha. Saya dipukul sampai hampir mati. Jika saya berhenti, saya akan memberikan 100.000 yang saya peroleh dalam 2 hari terakhir. Dan rahasia saya menanam sayuran. Saya akan mengirim semua resep untuk membuat anggur. Tapi jangan sampai saya dipukuli olehnya lagi. 100.000 per hari berarti 3 juta dalam sebulan. Sepotong lemak yang begitu besar. Pantas saja pengkhianat itu begitu rakus. Menantuku, cepat kembali dan pulihkan dirimu. Semuanya terserah kamu. Uang untuk mengirim pasukan ke Hun sepenuhnya bergantung padamu. Qin Hansi adalah saudara pangeran hari ini kan? Saya akan memberimu kompensasi atas nama saudara pangeran. Mengapa Yushu bertingkah aneh hari ini? Hari ini, berterima kasihlah kepada Yushu. Dia bahkan sangat menderita karenamu. Dia dipukuli karena kamu. Ada yang salah dengan Yushu. Kenapa dia ada di pihakku? Meskipun Yushu biasanya sulit diatur, tapi dia orang baik. Yushu sangat baik padaku sejak aku masih kecil. Bisakah kamu memperlakukannya lebih baik demi wajahku? Pergi ke dokter sekarang. Hai adik kecil. Apakah kamu ingin jadi kaisar? Kamu gila. Siapa yang berani mengatakan itu? Katakan saja, apakah kamu mau? Aku tak bisa lakukan itu. Kau pengecut. Kamu juga seorang pangeran. Itu normal untuk ingin menjadi kaisar. Saya tidak punya orang untuk membantuku. Kamu punya saya di sini? Saya bisa mendapatkan uang. Orang tua di keluarga saya juga anggota kelompok jenderal militer. Adipati Qin terkenal karena tegas. Bagaimana pangeran bisa menyelesaikan pernikahanmu? Orang tuaku tidak mengerti itu. Tapi dia hanya memiliki aku. Pada akhirnya, kamu masih harus mendengarkanku. Kau sangat pintar. Aku sudah bilang. Aku hanya bodoh. Tapi tidak lagi. Saya tidak memikirkan hal ini. Bukankah saya memang bodoh? Kau baru tahu? Hansi, kamu sangat pintar. Bisakah kamu membantuku? Mengapa kamu ragu-ragu? Dia hamil. Sialan, kamu cukup berani. Rui tidak ingin menikah dengannya. Gongsun memberitahunya bahwa aku tidak bisa mengendalikannya. Ayahku tidak melepaskanku jika dia tahu. Bukankah nama pernikahan Gongsun layak untuk nama itu? Jangan hanya tertawa. Cepat pikirkan cara untuk membantuku. Jika memberitahu ayah mertua sekarang, dia pasti akan membunuhmu untuk menjaga hubungan dengan keluarga Gongsun. Aku tahu aku sudah mati kali ini. Ada apa? Lihatlah ekspresi sedihmu. Berdiri.
Kamu punya cara? Kaisar menyukai orang yang cakap. Jika kamu ingin pulang dan hidup dengan wanitamu, kamu harus membiarkan Kaisar melihat kemampuanmu. Harus lebih baik dari pangeran. Itu terlalu sulit. Kau tahu betapa bodohnya aku. Kamu bisa belajar. Apa yang kamu takutkan? Ada saya ahli strategi di sini. Aku mau tanya dulu. Kau punya nyali untuk memarahi pangeran? Saya berani. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Putri, cederamu sangat serius. Kau harus menemui dokter. Hei, jangan pergi. Kakak pangeran dihukum di depan umum oleh ayah. Sungguh sangat malu. Jika Kaisar tahu aku terluka, dia pasti akan dihukum lebih berat. Mengapa Anda pergi menyelamatkan Qin Hanze? Bukankah pantas pangeran membunuh Qin Hanze agar pertunanganmu bisa diakhiri? Meskipun saya membenci Qin Hanze, tapi aku juga tidak ingin dia mati. Putri, pikiranmu telah berubah. Jika Anda menyebutkan Qin Hanze sebelumnya, Anda akan mengertakkan gigi. Ada sedikit kebenaran dalam nada bicaramu sekarang, bukan? Siapa bilang aku tidak membencinya? Aku hanya seorang putri. Qin Hanze membawakanmu kepiting. Apa? Qin Hanze melakukannya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Putri, ini adalah yang paling Anda butuhkan. Bagaimana perasaanmu? Hai, ini agak panas. Sepertinya tidak terlalu menyakitkan. Kualitasnya sangat bagus. Qin Hanze ternyata masih memiliki rasa kemanusiaan. Yang mulia, berhenti minum. Kali ini semuanya buruk. Gagal membantu Yang Mulia membunuh Qin Hanze itu. Qin Hanze, tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Kaisar sekarang lebih menyukai Qin Hanze. Sebaiknya Anda mengesampingkan kebencian Anda untuk saat ini. Sangat penting untuk menemukan cara untuk mendapatkan kembali hati kudus. Bagaimana caranya? Puluhan ribu korban bencana di utara pergi ke Chang'an. Selama Yang Mulia dapat tampil dengan baik, merebut kembali hati kudus itu mudah. Sudah waktunya Tuan Muda untuk pergi ke pengadilan. Aku tidak akan pergi. Saya tidak mempunyai jabatan resmi di sana. Tuan Muda lupa, Kaisar telah memberi Anda gelar. Kaisar juga mengatakan untuk membuat pengecualian untukmu. Kunjungi saja setiap saat. Jika Anda berani terlambat Anda dihukum, ini bahkan belum fajar. Sarang apa yang akan aku datangi? Apa Kaisar sakit jiwa? Qin Hanze, kenapa kamu ada di sini? Kaisar mengundang saya ke sini. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya diundang. Apa hubungannya urusan nasional dengan saya? Kau sadar diri? Pak Tua Liang, saya memberimu 2 pertanyaan. Sudahkah kamu berhasil? Kaisar tiba. Hidup Kaisar semoga panjang umur. 50.000 korban yang telah dibebaskan akan memasuki Beijing. Situasinya mendesak. Semua Iking cepat keluarkan artikel asosiasi. Kaisar, Kementerian Sosial tidak mampu menyediakan uang untuk menghidupi begitu banyak orang. Ayah, percayalah bahwa korban harus dialihkan ke daerah lain. Dapat mengisi kembali populasi lokal. Itu juga dapat berbagi kepedulian. Itu ide yang bagus. Tetapi jika itu adalah bagian dari pengalihan, bagaimana dengan korban yang tinggal di Chang'an? Pengadilan harus menyiapkan persediaan untuk menahan dingin. Aku punya rencana untuk memecahkan masalah bahan tahan dingin. Banyak pejabat di Beijing pasti memiliki beberapa pakaian lama. Sangat mudah untuk mengumpulkan lebih dari 10.000 lembar. Ya, mungkin juga. Saya bersedia memberikan beberapa saran. Saya sumbangkan 100. Saya bersedia menyumbangkan 500 terlebih dahulu. Saya menerimanya untuk para korban. Siapa yang punya baju ekstra di rumah? Bisakah Anda juga menyumbang? Saya juga bersedia menyumbang. Kaisar, masih ada 1 orang yang belum menyumbang. Masih ada 1 orang yang belum menyumbang. Siapa itu? Qin Hanze. Ngomong-ngomong, saya meminta Qin Hanze untuk datang ke pengadilan ini. Qin Hanze, dia tertidur. Qin Hanze, jangan tidur. Pengadilan sudah selesai. Aku akan pergi. Hei! Kaisar memanggilmu. Ayah mertua memanggilku. Untuk apa memanggilku? Kaisar, Qin Hanze tidur di pengadilan ini. Telah melanggar hukum pidana dakian ketidakpedulian terhadap para korban. Tidak ada hukuman tidak cukup membuat masyarakat marah. Xiao Guangdong. Qin Hanze pergi ke pengadilan untuk pertama kalinya. Tidak apa-apa jika dia tidak memahami aturannya. Jika dia tidak tahu tentang menyumbang, Anda tidak boleh melepaskannya. Semua orang sangat keras sekarang. Bahkan seekor babi harus dibangunkan. Bisakah kamu tidur lebih nyenyak dari babi? Pak Tua Gongsun. Apakah Anda tua? Anda tidak bisa tidur dan bangun dengan mudah? Apakah Anda iri karena saya tidur?
Kamu berani membantah ayah. Aku ingin berduel denganmu. Ayo, siapa yang takut? Gongsun mengizinkan pejabat negara untuk menyalakan api. Dia menyebutmu bodoh setiap hari. Aku akan memberimu nomor jiwa. Kamu akan hidup atau mati. Pelankan suaramu. Apa yang tidak bisa kukatakan? Aku punya alasan. Biarkan aku pergi. Aku masih menantu kaisar. Apakah saya menindas orang lain agar mendapatkan gelar? Kayaknya Anda benar. Qin Hanze, lupakan omong kosongmu di hari kerja. Hari ini adalah pertemuan pengadilan. Jangan sampai kau lancang. Qin Hanze, mengapa kamu tidur di pengadilan?